Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat dan kita mencoba berbagi ilmu untuk mendeteksi secara dini dan menegakkan diagnosis tentang ortostatik hipotensi. Saya Dr. Triwa Yuliati dari UMY bersama tim yang nanti akan memberikan pelatihan ini. Setelah ini cukup simpel, sebentar, setelah itu nanti baru akan kita lanjutkan dengan prakteknya. Kita perlu tahu dulu Bapak Ibu sekalian tentang latar belakang. Pentingnya pengetahuan ini kita ketahui. Ortostatik hipotensi itu apa? Ya, karena seringkali kita taunya tentang hipertensi. Lupa bahwa hipotensi itu juga memiliki dampak yang besar, menimbulkan penyakit yang berat kalau tidak ditangani. Tetapi jarang sekali orang, termasuk dokter sebetulnya di rumah sakit itu memberikan perhatian khusus pada hipotensi ini. Itu sebabnya secara khusus pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat topik ini. Jadi ortostatik hipotensi itu memiliki prevalensi atau keseringan munculnya di masyarakat itu cukup besar, yaitu 6-30%. 6-30%, bayangkan 30% kan sekitar sepertiga dari kita, populasi umum itu kalau diteliti itu berdasarkan data itu terdapat 30%-nya itu, sepertiga dari kita itu menderita hipotensi ini. Dan prosentase tersebut semakin meningkat pada geriatri. Geriatri yaitu orang-orang lanjut usia. Ya berarti 60 tahun ke atas, itu kekerapan untuk timbulnya hipertensi itu semakin besar lagi, yaitu mencapai 50%. Artinya separuh dari kita itu sebetulnya menderita hipotensi ortostatik ini. Dan seperti tadi saya sampaikan bahwa hipotensi ortostatik ini memberikan dampak pada tubuh. Untuk utamanya yaitu yang paling terutama adalah jantung, otak, dan ginjal. Karena bisa kita pahami kalau tensinya atau pembawa darahnya itu lambat-lambat, tentu akan memberikan dampak yang kurang baik. Karena darah itu membawa makanan, membawa oksigen dan zat-zat yang diperlukan oleh organ tubuh. Sehingga kalau dia jalannya lambat-lambat, nanti yang kena adalah organ-organ tubuh yang penting dulu, yaitu jantung, otak, dan ginjal. Jadi setelah kita bisa memahami dan mengenal seberapa besar hipotensi tersebut, ini sekarang definisi atau batasannya. Jadi, apa yang disebut hipotensi? Itu kalau terjadi penurunan tekanan darah sistolik lebih dari atau sama dengan 20% dan diastolik adalah lebih dari atau sama dengan 10 mg/sen. Sebetulnya pelatihan ini adalah untuk para kader sehat yang sudah bisa menggunakan tensimeter. Tetapi saat ini kan tensimeter itu bisa secara digital, sehingga banyak orang masyarakat awam di rumah itu juga mempunyai tensimeter digital. Itu sebabnya ini bisa juga digunakan tidak hanya untuk kader sehat, tetapi untuk para masyarakat awam, keluarga, bapak ibu itu di rumah yang mempunyai tensimeter digital itu bisa mendiagnosis hipotensi tersebut. Asal ada penurunan sistolik 20% atau diastolik 10%, itu pada perubahan posisi itu namanya hipotensi. Bagaimana cara mengukurnya secara tepat nanti akan kita sampaikan di slide berikutnya. Kemudian sekarang kita mengenali derajat berat ringannya dulu. Hipotensi ortostatik ini kalau derajat 1 terjadi penurunan sistolik lebih dari 20 atau 10 mm Hg. 20 di sistoliknya dan 10 di
diastoliknya milimeter Hg, tetapi masih kurang dari 30/15. 30 itu sistolik dan 15 itu diastoliknya. Kalau derajat 2 itu terjadi penurunan tensi lebih dari atau sama dengan 30 di sistol dan 15 di diastol, tetapi masih kurang dari 40 sistol dan 20 diastol. Kalau derajat 3 penurunannya itu sudah lebih dari atau sama dengan 40 di sistol dan 20 di diastolnya. Ini dari batasan yang diberikan secara internasional. Sekarang kita mengenali tanda dan gejalanya sebelum kita memeriksa. Ya. Tanda dan gejalanya adalah terasa bergoyang, terasa melayang, atau kadang-kadang nyeri kepala yang ringan-ringan saja, tidak khas. Ya. Kemudian kepala seperti terasa enteng begitu. Kemudian kadang-kadang merasa bingung, moodnya menjadi tidak stabil. Kalau anak-anak sekarang bilang moody, ya lagi kadang bawaannya nggak benar aja, atau kepingin marah, atau tiba-tiba sedih gitu. Dan mata kadang-kadang kabur, ya. Kemudian seperti badan ini seperti oleng, seperti mau jatuh, goyang dan tidak stabil. Kadang-kadang disertai rasa mual, rasa lemah, dan mudah capek. Nyeri dada kadang-kadang muncul juga, dan debar-debar. Kemudian kadang-kadang seperti mau pingsan, terasa sulit bernafas, dan seperti kalau terasa berat, tertindih gitu ya, atau mau pingsan itu tadi, dan nafasnya menjadi tidak lancar. Serta kadang-kadang merasa seperti pegal dan kenceng di leher dan bahu. Nah ini kalau kemudian Bapak Ibu sekalian istirahat, tidur atau berbaring, semua itu akan hilang dengan segera. Ya, jadi kalau merasa seperti itu, coba jangan terlalu cepat berubah posisi. Ya, jadi diberi kesempatan dulu darahnya itu untuk memberikan kompensasi supaya lancar dulu, baru melakukan aktivitas selanjutnya. Misalnya dari tidur ke duduk ke berdiri. Nah itu harus hati-hati. Ya, siapa tahu mempunyai tanda dan gejala ini, sehingga cara mengatasinya adalah itu tadi, coba berbaring atau duduk beberapa saat sampai kondisi agak membaik, baru beraktivitas supaya tidak menimbulkan masalah yang lebih berat atau penyakit yang lebih berat. Kemudian kita juga harus mengetahui kira-kira penyebabnya apa saja. Satu adalah usia, itu sebabnya semakin umur bertambah, itu hipotensi ortostatik ini juga akan semakin banyak diderita. Atau kekurangan cairan. Kalau kekurangan cairannya itu akut, misalnya karena jelas ada perdarahan, ada dehidrasi, ada diare, mual, muntah, atau udara sedang gerah, panas, apalagi kalau itu di Arab Saudi sedang pergi haji, umroh, itu banyak sekali juga yang pingsan karena kemungkinan ortostatik hipotensi ini. Ya. Itu kalau memang ada penyebab-penyebab yang jelas begitu agak mudah untuk mendeteksi penyebabnya. Tetapi seringkali pada lanjut usia itu kita males minum, sehingga terjadi dehidrasi juga, dehidrasi yang kronis dan tidak begitu difahami. Kadang-kadang kita mengingatkan para orang tua, coba minum, aku nggak haus kok. Penderita tidak merasa haus, atau karena kurang aktivitas sehingga merasa enak-enak saja, atau di rumah terus, banyak di rumah, adem, jadi tidak haus. Beda dengan anak-anak muda yang aktivitas banyak, dia pergi kemana-kemana, kemudian juga di udara yang panas, dia merasa haus dan minum. Tetapi kalau pada orang lanjut usia ini seringkali tidak terdeteksi, atau kurang gerak, tiduran misalnya ada sakit itu dalam jangka waktu lama bisa menyebabkan ortostatik hipotensi juga. Kemudian hamil, sakit jantung, anemia, dan penyakit Parkinson itu juga bisa menyebabkan ortostatik hipotensi, serta gangguan hormon seperti tiroid, ya, gondok, atau diabetes mellitus itu juga bisa menjadi penyebab ortostatik hipotensi karena aliran darah menjadi tidak lancar. Atau konsumsi obat-obatan secara lama seperti hipertensi, obat cemas, obat jiwa, obat depresi,
itu juga bisa menyebabkan ortostatik hipotensi. Apalagi para pengguna atau pecandu alkohol, itu secara tidak sadar mudah sekali terjadi ortostatik hipotensi. Nah, ini yang paling penting, bagaimana cara mengukurnya, ya. Jadi diukur biasa, ya, diukur biasa dengan menggunakan tensimeter, ya, dari berubah posisi dengan 3 kali pengukuran, ya. Jadi di tensi dulu pada saat duduk atau tiduran, di tensi sistoliknya, diastoliknya berapa. Beberapa saat kemudian, sekitar 1 menit kemudian, berdiri. Dalam waktu 1 menit kemudian dicek lagi hasilnya berapa. Kemudian istirahat sebentar, duduk lagi. Beberapa saat kemudian, misalnya ini kalau istirahatnya agak lama, misalnya 5 menit gitu ya. Kemudian dicek lagi, kemudian berubah posisi lagi pada saat duduk dan berdiri, atau tidur dan duduk, ya. Jadi yang penting ada perubahan posisi. Itu ada perubahan atau tidak dari duduk ke berdiri. Pada saat 3 kali duduk tadi berapa nilainya di rata, nah itu adalah nilai duduk. Pada saat berdiri diukur 3 kali, itu berapa nilainya, itu di rata, ya. Atau begini, 3 kali diukur pada saat tidur, tensi 1 kali, tensi kedua kali, tensi ketiga kali, ketemu diastolik dan sistolik, diastolik dan sistolik, diastolik dan sistolik 3 kali tidur itu, kemudian dirata. Setelah itu tadi tidur, kemudian duduk istirahat dulu beberapa saat. Nah, 1 menit kemudian dicek lagi. Diceknya juga 3 kali, ya. Ketemu diastolik, sistolik pada saat duduk, lagi diulangi lagi diastolik dan sistolik pada saat duduk, diulangi lagi sistolik dan sistolik pada saat duduk. 3 kali pengukuran pada saat duduk itu dirata. Nah, kemudian dibandingkan adakah perubahan yang seperti kriteria tadi itu, apakah ada perubahan yang bermakna. Nah, nanti akan, kalau memang ada perubahan, kita bisa masukkan apakah ini hipotensi ortostatik yang derajat 1, 2, atau 3. Itu kalau posisinya berbaring dan duduk. Kalau mau duduk dan berdiri juga bisa, ya. Jadi duduk dulu, dilakukan tensi 3 kali, ketemu, dirata, kemudian berdiri 1 menit kemudian dicek 3 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu dirata, kemudian dibandingkan adakah perubahan pada saat duduk dan berdiri. Demikian. Nah, yang masalah adalah kalau penderita tidak bisa berubah posisi secara mandiri, jadi tidak bisa duduk sendiri atau tidak bisa berdiri karena mungkin lumpuh, mungkin stroke, atau mungkin memang badannya sangat lemah. Nah, itu bisa menggunakan alat head up table, ya. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ditaruh di bed dulu, kemudian ditali badannya, kemudian dites, ditidurkan dulu. Dites 3 kali, 1 kali pada saat tidur, 2 kali sama tidur, 3 kali pada saat tidur, kemudian diberdirikan karena dia tadi kan tidak bisa berdiri, diberdirikan seperti ini, seperti seakan-akan dia berdiri, ya, tapi padahal kan tidak berdiri sendiri. Yang penting posisinya berdiri, kemudian dites lagi 3 kali, dirata lagi, ya. Rata pada saat berdiri, rata pada saat tidur, itu dibandingkan adakah perubahan. Kalau ada perubahan, dimasukkan ke dalam kriteria hipotensi ortostatik tadi. Apakah terjadi hipotensi ortostatik yang ringan, yaitu derajat 1, sedang derajat 2, atau derajat ketiga, ya. Demikian, sepertinya cukup simple. Mudah-mudahan nanti akan kita perjelas dengan praktek. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.